saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini menyembah Engkau, Sang Juru Selamat bagi setiap kami. Kami membuka hati kami di hadapan Engkau, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih. Haleluya. Inilah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Hati yang terbuka di hadapan Engkau. Hati yang siap menyembah Engkau. Bapa dan sahabatku.
dan sahabat kami. Yes Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama angkat kedua tanganmu, kita mau nyatakan kepada Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya, perbuatannya besar, puji Tuhan, perbuatannya besar, pujilah nama. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, katakan pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, tak terselami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan Allah begitu besar dalam kehidupan kami, dan begitu ajaib adanya. Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga, melindungi, menolong, dan memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Allah. Kana mikina kana lala sikina, yes nama kana, ina mikina ikina kana mikina kana lala saka mikina lala si amina ana mikina kana lala sa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami saksikan kebaikan-Mu ya Allah. Kami mengalami kebaikan Tuhan, itulah yang kami saksikan. Kau mendengar doa kami, itulah yang kami lakukan tiap hari dalam hidup ini. Mengingat kuasa Allah yang besar, kasih Allah yang ajaib, tuntunan Tuhan yang begitu agung dalam kehidupan kami, membuat hati kami tetap melekat dan mengasihi Engkau lebih lagi, karena dituntun oleh kuasa Roh Allah. Dan firman Allah yang senantiasa bergema dalam kehidupan kami, menolong, memampukan kami, untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib, saat ini umat-Mu datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu Allah. Kami katakan Engkau baik, Tuhan yang baik memberkati kami. Kami katakan Engkau yang baik, Tuhan yang ajaib menopang kami. Kami katakan Engkau baik, Engkau ajaib, kuasa Allah menyertai kami. Saat pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, dalam ibadah yang kedua ini, kami percaya kuasa Tuhan akan terus menopang, menolong dan memimpin kami. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Mulai pujian yang akan kami angkat, mulai firman Allah yang kami dengar. Siapkan hati kami Allah, kuasai roh kami Allah. Kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa mengalami kuasa mujizat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang kedua ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tuntunan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Umat Tuhan yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Dalam ibadah ini masih bicara yang sama. Kami ucapkan selamat datang buat hambanya Bapak Petrus Ariandi yang sudah siap pastinya ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk satu orang tapi untuk kita semua. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan kita semua diberkati. Oke, sekali lagi kasih sorak-sorai yang lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
doa ya, sikap doa pintar. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk mereka. Anak-anak sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan, di belakang kalian ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan mendoakan kalian. Di depan kalian juga ada orang tua dan jemaat Tuhan juga menopang kalian dengan doa. Kiranya kalian akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segala kerendahan hati kami datang kembali kepadamu Bapa. Membawa mereka anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Tuhan turun atas mereka. Kiranya Tuhan dari kecil mereka dididik oleh guru-guru sekolah minggu untuk memiliki hati yang takut akan Allah. Mereka memiliki kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami mohon jaga lindungi mereka Tuhan. Sertai mereka dimanapun mereka berada. Dan sebentar lagi mereka akan beribadah. Mohon ibadah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuntunlah ya Allah guru-guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman Allah. Tuntunlah mereka ya Tuhan, persiapan mereka Engkau memberkati Allah. Tuhan, biarlah guru-guru sekolah minggu penuh dengan tanggung jawab di hadapan Allah, mendidik anak-anak untuk hidup benar dan takut akan Allah. Selebihnya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jikalau mereka nanti kelak dewasa Tuhan, kami berdoa kepadamu. Engkau memberikan mereka pasangan hidup yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah ditangkap, diterima sejak dini ini, tidak akan menyimpang mereka dari kebenaran firman Allah itu. Sehingga dari kecil sampai dewasa mereka tetap menjadi anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup takut akan Allah, hidup penuh dengan hikmat daripada Allah, hidup yang berkenan, hidup yang disertai dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya ini turun atas mereka, orang tua mereka diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, dan kami jemaat Tuhan yang berdoa juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami imani semuanya ini. Haleluya. Amin, amin. Ya, selamat beribadah, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami memberikan hati kami untuk Engkau Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah kebenaran.
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Jika hari ini ketika kami ada di rumah Tuhan bersama-sama, kami boleh mempersembahkan hidup kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sebagai penjunan kami yang sempurna, yang senantiasa mampu membaharui, senantiasa mampu mengubah, senantiasa Tuhan menjadikan hidup kami semakin mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau mendengar pujian dan penyembahan kami sebagai persembahan yang harum kepadamu Tuhan. Di hadirat-Mu hari ini kami ingin mengatakan bahwa kami mencintai Tuhan. Kami lapar dan haus akan firman Allah. Kami berdoa Bapa, marilah lawat kami lewat firman Allah yang akan kami terima bersama-sama. Berikan Tuhan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Untuk kami semakin lebih giat, untuk kami semakin lebih semangat. Bukan saja kami rajin beribadah, tapi kami tahu kehendak Allah yang termulia di dalam kehidupan kami sekalian. Kami berdoa urapilah kami semua yang menerima firman Allah. Hamba yang menyampaikan, Tuhan pimpin pikiran dan perkataan dan berita firman yang kami sampaikan. Biarlah semua kami menerima berkat, kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Mari kita berkata bersama-sama, amin, haleluya. Shalom saudara. Boleh enggak sebelum duduk beri salam 3 orang, bilang begini, saya amat bangga berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, saudara bangga apa? Iya, hah? Berjumpa. Tadi saya bilang apa saudara? Saya bangga berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa ya. Siapa orang yang luar biasa? Siapa? Aku, ya dong ya. Kan saya minta saudara salam dengan kekasih saudara, bukan dengan Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Haleluya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Pendeta Ketut ya, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara ya. Nah hari ini saya mau berbicara tentang misi. Ya, temanya misi Allah adalah misi kita. Apa saudara? Adalah misi kita. Nah, tema yang sama seperti ibadah pertama yang tadi saya sampaikan saudara ya. Nah Bapak Ibu, kata misi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kutipan dari bahasa Inggris yang artinya apa? Mission saudara ya. Nah kata mission itu diambil dari kata Latin. Karena kata misi itu berasal dari bahasa Latin yang disebut namanya missio saudara ya. Missio, saudara. Nah, kata missio itu, saudara, sebenarnya kalimat aktif, kata kerja, ya, yang berarti, saudara, dari bahasa pertamanya disebut mitere. Ya, mitere itu berbicara orang yang diutus, orang yang dikirim. Amin. Jadi saudara itu kata kerja, kata aktif saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Nah tadi pagi saya mengatakan saudara, bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dari ratusan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Betul saudara? Untuk negara kita, bangsa kita dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain saudara, maka presiden kita sudah mengutus kedubesnya untuk datang ke satu negara. Tujuannya apa saudara? Satu hal, memperkenalkan bangsanya. Amin. Supaya bangsa-bangsa lain mengenal bangsa Indonesia. Saudara, bangsa yang besar, budaya yang banyak saudara ya, negara yang indah dan alamnya yang tuh berlimpah-limpah dan sebagainya saudara. Jadi saudara, seorang dubes saudara adalah seseorang yang mewakili negaranya kepada bangsa lain. Artinya saudara, orang yang amat terhormat. Amin. Saudara dan saya adalah saudara orang yang terhormat. Kenapa saudara? Puji akan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kali misi ada di dunia itu oleh Allah sendiri. Amin. Allah lah yang pertama kali bermisi. Amin.
Saudara ya. Jadi Allah lah yang pertama kali bermisi ke dalam dunia ini, saudara ya. Ke dalam dunia ini, saudara. Mengapa Allah bermisi, saudara? Karena Yohanes 3 ayat berapa? 16. Yang berbunyi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara. Misi Allah ada karena Allah mencintai dunia. Mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia, saudara ya. Di dalam dunia, saudara ya. Nah, di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 4, firman Allah berkata begini, Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Kenapa semua orang harus diselamatkan? Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah jatuh di dalam dosa, saudara ya. Sudah berada di dalam dosa. Dan keturunan Adam sudah menerima benih dosa, kutuk dosa. Saudara, kutuk dosa. Nah, itulah sebabnya Allah bermisi, saudara ya. Nah, di dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, saudara. Yesus bilang gini, anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Jadi Yesus yang adalah Allah, firman yang telah menjadi manusia dan hidup di antara kita, mati di kayu salib, saudara, tujuannya satu, bukan untuk dirinya mau menderita. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Makanya dia bermisi, saudara. Ya, Allah melakukan misinya. Bahkan Yesus ketika datang dia berkata kepada Simon Petrus, melalui dirimu aku akan mendirikan gerejaku dan Allah mau tidak bisa menguasainya. Amin. Jadi Bapak Ibu, gereja ada di dunia ini karena misinya Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, saudara ya. Jadi saudara, gereja ada di muka bumi ini karena misi dan untuk melakukan misinya Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, gereja yang disebut gereja adalah gereja yang melakukan misinya Allah. Yang hidup di dalam misinya Allah. Jadi saudara ya, jadi gereja saudara tidak diukur besar atau kecil atau banyak atau sedikitnya aktivitas dan program dan kegiatannya. Saudara ya. Tapi gereja melakukan misi Allah enggak? Itu saudara ya. Nah saudara, misi Allah yang begitu banyak saudara ya, bisa dipahami dari dua hal di dalam pengertian. Yang pertama saudara, misi Allah adalah tujuannya memperluas gereja Tuhan. Gereja Tuhan, saudara ya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan gerejanya dan Tuhan mau gerejanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara ya. Yesus mengatakan, saudara, firman Allah mengatakan bahwa dia datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa dialah, maksudnya Yesus Kristus yang akan melucutkan segala pemerintahan, penguasa, sudah penghulu-penghulu di udara dan sebagainya. Jadi saudara, gereja ada, ini sudah tujuannya di dalam misi Allah. Yaitu supaya kerajaan Allah memenuhi alam semesta ini. Memenuhi bumi ini saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Makanya penting saudara, gereja harus punya misi. Nah misinya adalah membuka gereja-gereja baru. Amin. Mengembangkan gereja-gereja baru, daerah-daerah baru Bapak Ibu. Amin. Bukan hanya gereja-gereja besar yang bisa membuka gereja-gereja baru. Bapak Ibu juga bisa membuka gereja baru. Karena yang disebut misi itu bukan gedung, adalah diri saudara, diri kita. Amin. Kita gereja Tuhan, kita yang menerima misinya Tuhan dan kita yang harus melakukan misinya Tuhan, saudara ya. Jadi church planting itu begitu penting, membuka gereja baru. Amin. Dan yang kedua adalah saudara yang bersifat intern. Jadi intern itu adalah kita mengembangkan, memperluas gereja kita sendiri, melatih
mengembangkan, ya menerbitkan saudara ya perintis-perintis gereja baru atau pengkhotbah tuh. Jadi gereja ini semakin berkembang dan semakin besar saudara ya. Nah itu bagian dari misi saudara. Membuka sekolahan juga itu bagian dari misi. Amin. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat itu adalah bagian dari sebuah misi, tapi misi harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Karena kenapa? Karena gereja Tuhan sudah terpanggil untuk melakukan misinya Tuhan. Amin. Ya, dari mana ayatnya? Yang pertama Matius, saudara ya, firman Allah mengatakan kepada kita, puji akan nama Tuhan, ya, saudara. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu ayat amanat agung. Bunyinya apa Bapak Ibu? Tanpa buka ayat firman Tuhan. Apa bunyinya? Kata Yesus, pergilah kemana? Bukan ke Jerman, amin ya. Bukan ke Aussie, saudara ya. Tidak salah juga kalau memang Tuhan panggil saudara ke sana ya. Pergilah dan beritakanlah Injil ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, nah perkataan ini dikatakan oleh Yesus sebelum keterangkatannya ke surga, kenaikannya ke surga. Itu dikatakan bukan untuk ke-12 muridnya, itu dikatakan kepada semua pengikutnya yang 500 orang itu yang berkumpul di Bukit Zaitun. Nah Tuhan berkata, pergilah. Bukan cari kekayaan, enggak salah, sudah mau kaya, amin. Pergilah, tujuannya apa saudara? Untuk memberitakan Injil. Amanat agung. Amanat agung itu apa saudara? Amanat itu apa? Perintah. Perintah itu apa Bapak Ibu? Sesuatu keharusan. Amin. Gereja menjadi berdosa bukan karena berbuat dosa. Gereja menjadi berdosa karena gereja keluar dari misinya Tuhan. Jadi gereja yang benar bukan status jemaatnya banyak kecil. Hebat loh gereja itu jemaatnya ratusan ribu. Belum tentu Bapak Ibu. Karena itu anugerah. Amin. Tapi gereja yang benar adalah gereja yang melakukan amanat agung. Karena kita sudah dipanggil untuk melakukan misinya Tuhan. Karena Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan saudara ya. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Jadi gereja harus melakukan misinya itu. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Kita baca ayat ini saudara. Firman Allah mengatakan kepada kita demikian. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Bisa ditampilkan? Mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara ya. Oke? Oke, mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Saudara, siapa yang disebut utusan Kristus? Kami. Kami itu siapa? Kita semua. Ya, Paulus tidak mengatakan aku, tapi kita. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara ada di dunia, kenapa? Karena Tuhan punya misi. Saudara adalah perwakilan dubes kerajaan Allah. Amin. Tampilkanlah sebuah pola hidup, cara hidup, saudara ya, seperti kedubes. Seperti saudara ya, kalau dalam bahasa marketing itu sales kerajaan Allah. Saudara pernah berjumpa dengan sales? Ketika sales datang kepada saudara menawarkan produk bagaimana? Penuh dengan keyakinan. Amin. Ya, dia menyampaikan penuh dengan semangat. Betul ya. Terus juga enggak bagus juga dibilang yang paling bagus, saudara ya. Itu sales. Tapi kerajaan Allah tidak begitu, saudara ya. Ya, kita adalah kedubes kerajaan Allah yang menampilkan cara hidup, pola hidup kerajaan Allah. Amin. Amin. Amin, saudara. Hiduplah sebagai anak kerajaan Allah.
Saudara ya, saya lihat Pangeran Charles atau Philip, saudara, ketika dia menyadari dirinya ada sebagai seorang pangeran dari kerajaan Inggris, saudara, penampilannya begitu luar biasa ya. Ya sudah, padahal mereka juga pernah bermasalah, pernah bergumul, pernah menangis. Tapi ketika dia tampil sudah penampilannya, wih luar biasa gitu sudah. Saudara adalah kedubes kerajaan Allah. Amin. Bisa lihat kiri kanan bilang begini, gini-gini kedubes kerajaan Allah gitu ya. Ayo bilang, ayo saudara ya. Haleluya. Amin. Saudara harus bangga. Amin. Saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara harus bersuka cita. Sebab begini, ketika saudara menjadi kedubes, artinya saudara ya, negara saudara itu ada di dalam seluruh kehidupan saudara. Amin. Orang akan mengenal, orang akan tertarik, orang akan suka dan itu tidak suka. Tergantung dari cara hidup kita, penampilan hidup kita. Kalau kita jadi orang Kristen, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit gosip, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit iri, saudara. Ya, saudara, kita tidak bisa jadi berkat. Amin. Tampilkanlah saudara pola pikir kerajaan Allah. Berkatalah seperti anak-anak kerajaan Allah, saudara. Amin. Jalanlah seperti prajurit-prajurit kerajaan Allah, saudara ya. Betul saudara, karena kita ini utusan Kristus. Kita milik Kristus, amin. Kita adalah misi Kristus saudara di tengah-tengah dunia ini, amin saudara. Puji akan nama Tuhan. Nah bagaimana kita bisa bermisi? Bagaimana cara kita bermisi saudara ya. Tadi pagi saya mengatakan ada 4 cara yang paling baik untuk kita bisa bermisi. Yang pertama saudara, hiduplah seperti Kristus. Amin. Maksudnya saudara menjadi berkat, menjadi terang dalam perbuatan hidup saudara. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 16. Firman Allah mengatakan kepada kita demikian ya. Amin. Baca sama-sama 3-4. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bisa bermisi yang pertama melalui cara hidup kita yang menjadi berkat. Amin. Untuk menjadi berkat tidak selalu harus punya uang. Untuk menjadi berkat tidak selalu harus diri kita sudah sempurna. Memiliki segala sesuatu. Saudara, tidak pernah berbuat salah. Tidak, saudara. Menjadi berkat itu artinya, saudara, kita menampilkan pola hidup, cara hidup seperti Kristus. Amin. Bagaimana Kristus hidup? Seperti apa Kristus hidup? Yang pertama, Kristus hidup bukan untuk dirinya. Kristus hidup untuk kehendak Bapa. Memuliakan Bapa. Amin. Bagaimana dia memuliakan Bapa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak berpusat kepada dirinya sendiri. Amin. Dia melakukan saudara apa yang diinginkan oleh Bapa. Dia punya kasih, dia punya pengampunan, dia punya kesetiaan, dia punya kemurahan hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketika dia lapar sepanjang hari berjalan dan memberitakan Injil. Dan Yesus melihat semua pengikutnya saudara yang mengikuti Yesus. Dari pagi menjelang sore saudara mereka belum makan. Dan Yesus lapar. Yesus tahu mereka juga lapar. Dia berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Amin Bapak Ibu. Di tengah kita, di lingkungan kita sudah terlalu banyak orang yang lapar. Lapar akan jasmani, lapar akan kebenaran, lapar akan saudara kehausan, pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara bisa jadi berkat bagi mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menunjukkan kepedulian kepada orang. Ya.
Ketika Bapak Ibu menampilkan sebuah kehidupan yang berbuat baik saudara, itu akan memuliakan Tuhan. Itu kita sedang bermisi. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, kita bisa bermisi saudara lewat kita bersaksi atau memberitakan Injil. Amin. Kenapa saya dan saudara harus bersaksi dan memberitakan Injil? Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Bisa ditampilkan, kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 1 ayat 16. Baca sama-sama 3-4. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Amin saudara. Bersaksi lewat perbuatan baik sangat baik. Tapi tidak cukup. Amin. Saya dan saudara harus bersaksi dengan mulut dan memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Paulus mengatakan bahwa berita Injil adalah kekuatan Allah. Kuasa Allah. Amin. Yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara ya, pada hari ini. Sudahkah saudara memberitakan Injil? Amin. Bisakah saya memberitakan Injil? Bisa. Amin. Saudara ya. Tapi kalau kita mau jujur, semua kita yang datang ke gereja hari ini bukan karena kita datang sendiri, tapi orang yang mengajak kita. Kalau saya boleh tanya ya, siapa di antara saudara yang datang ke gereja ini, Tuhan datang kepada saudara, terus saudara bertobat, sudah datang ke gereja ini? Coba angkat tangan. Enggak ada. Tapi saya mau tanya ya, siapa di antara saudara yang datang di gereja ini karena diajak sama orang lain, entah saudara, entah teman, entah tetangga atau sebagainya? Coba angkat tangan. Cuma satu, jadi yang lainnya gimana nih? Tiba-tiba plung nongol di sini. Jujur ya, kita semua datang ke gereja ini karena ada orang lain yang memberitakan Injil, walaupun dalam bentuknya yang berbeda-beda. Artinya kita datang di tempat ini karena orang lain. Bapak Ibu, di luar sana terlalu banyak orang yang sedang menantikan saudara. Beritakanlah Injil. Saksikanlah kasih Tuhan kepada mereka saudara. Dari hidup saudara, dari pengalaman hidup saudara. Dengan nyanyian-nyanyian yang saudara nyanyikan ya saudara ya. Tidak salah nyanyi ngikutin band Noah, gak salah. Nggak salah sudah nyanyi lagu-lagu Mahalini, nggak salah saudara ya. Nggak salah saudara ya. Tapi saudara jauh lebih baik kalau kita banyak menyanyikan lagu-lagu rohani. Amin. Itu akan memberkati orang. Karena itu sebagai kesaksian, sebagai pemberitaan Injil kita supaya mereka mengenal Tuhan saudara. Kita bisa bermisi lewat memberitakan Injil. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa memberitakan Injil yaitu melalui doa kita setiap hari. Nah Rasul Paulus berkata dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Kita baca ya ayat ini ya saudara. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata begini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Kita diperintahkan untuk apa saudara? Bertekun. Bertekun. Bertekun apa? Dalam doa. Lanjut. Berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus bercerita itu sudah. Nah Paulus memohon support dan dukungan doa dari orang-orang percaya yang sudah bertobat untuk pemberitaan Injilnya. Jadi Bapak Ibu, saya dan saudara bisa bermisi lewat doa syafaat. Lewat ketekunan kita di dalam doa.
Amin. Ya, Bapak Ibu tidak salah berdoa untuk keluarga saudara, berdoa minta semakin saudara diberkati, keluarga saudara berbahagia. Tidak salah saudara itu. Tapi jauh lebih dahsyat kalau saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja, berdoalah syafaat untuk para pemimpin-pemimpin kita. Berdoalah saudara untuk pemberitaan Injil di mana-mana tempat. Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana. Ya. Di dalam warta gereja kami ada doa sepekan. Ya. Doa yang pertama adalah tuayan besar, saudara ya, supaya terjadi di gereja. Doa yang kedua, saudara, doakan untuk para hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Supaya Tuhan urapi, supaya Tuhan pakai. Ya, doakan, apalagi doakan suku-suku yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Tuhan. Di Indonesia sudah terlalu banyak suku. Amin. Ada banyak suku-suku yang orang Kristennya baru 0 sekian persen. Betul saudara. Ya, supaya pintu penginjilan, supaya orang dipanggil oleh Tuhan, saudara ya. Ataupun orang dari suku-suku itu yang itu sudah bertobat, sudah mereka mau kembali ke daerahnya dan memberitakan Injil untuk lingkungannya. Karena dalam kitab Wahyu firman Tuhan mengatakan begini, pada waktu kedatangan anak manusia kali yang kedua, sudah firman Allah mengatakan segala suku bangsa menyembah sujud bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi kehendak Tuhan di atas bumi ini supaya semua orang, semua suku bangsa saudara diselamatkan. Amin. Makanya kita harus berdoa, harus hidup di dalam doa dan mendoakan saudara pekerjaan Tuhan di tempat ini, mendoakan pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini saudara, doakan saudara ibu gembala sidang saudara, amin, keluarga gembala sidang saudara. Ya saudara ya, waduh saudara ketika kita didoakan saudara, waduh saudara kita seperti mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Ya. Kita harus doakan saudara, harus banyak berdoa. Jangan bergumul tentang pergumulan saudara sendiri, amin. Ya, jujur Bapak Ibu, kami banyak diberkati lewat Tuhan saudara, lewat dari apa yang kita tidak pernah berdoa Tuhan memberkati kita. Ternyata Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Betul loh Bapak Ibu. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, jadi panjatkan doa. Nah, saya lagi ada pembinaan untuk kelas baptisan air untuk orang-orang di Taiwan, saudara ya. Dari 1 sekarang ada 6 orang dan besok akan 7 orang, saudara ya. Jadi orang Indonesia yang kuliah di sana, terus dia kerja di sana, menetap di sana, gitu saudara ya. Nah, bulan Mei saya akan berangkat ke Taiwan bersama dengan istri karena anak-anak saya akan di wisuda saudara. Puji Tuhan saudara ya, kita lagi sedang training saudara ya. Puji Tuhan saudara ya, mereka membuka hati mereka, dari 7 ada 1 orang bule ya, orang Belanda. Puji Tuhan, dia juga mau ikut baptisan air. Saudara, nah kemarin materi ketiga kita sedang belajar mengenal Tuhan lewat saat teduh. Terus saya tanya, kamu udah berapa lama jadi orang Kristen? Wah, mereka cerita macam sejak lahir dia udah jadi Kristen. Terus saya tanya, dalam 1 hari kamu berdoa berapa lama? Mereka bilang, paling 10 menit Pak. Ya, 10 menit. Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengalami terobosan kalau kita tidak berdoa? Saudara mau gereja ini tambah maju? Berdoa. Saya kemarin sama pengerja bikin sebuah tebak-tebakan. Apa bedanya orang Kristen hari ini dengan orang Kristen tahun 60, 70, 80? Apa bedanya? Mereka pikir-pikir. Terus mereka ngomong macam-macam. Yang membedakan ciri khas satu. Kalau orang Kristen dulu datang ke gereja lebih awal, berlutut dan berdoa. Amin. Kalau orang Kristen sekarang datang lebih dulu, duduk langsung buka HP.
Masih buka YouTube, saudara. Masih buka WA, macam-macam saudara ya. Makanya saudara tidak heran, gereja sepertinya rame, tapi rohaninya tidak kuat. Kita harus berdoa, ya. Mari kita berdoa di dalam doa, dalam misi kita kepada Tuhan. Tuhan katakan mintalah penuhi, Tuhan akan kirim, amin. Tuhan akan pakai kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Nah, yang keempat, saudara, kita bisa bermisi melalui memberikan kehidupan kita kepada Tuhan seutuhnya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam kitab Amsal, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Tuhan juga dengan hartamu. Ya. Kita bisa bermisi, saudara, lewat apa yang kita punya. Tapi serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan pakai. Amin. Kalau saudara bisa memberikan hidupmu kepada Tuhan, pasti nanti juga sudah bisa memberikan apa yang saudara punya. Saudara bisa memberikan harta saudara, saudara bisa memberikan tenaga saudara. Ya. Tadi pagi saya bercerita bagaimana kami mengawali sebuah perintisan, ya, bagaimana Tuhan memberkati kami sebuah tanah. Terus ketika kami mau bangun itu tanah, kami nggak punya uang. Dan saya sudah 7 tahun jalan sama pacar saya, kita udah ngumpulin uang sedikit, beli cincin, beli kalung, beli gelang, saudara ya, buat persiapan apa? Nikah. Dan saya ajak istri saya, gimana apa yang kita punya kita serahkan buat pembangunan gereja sebagai modal awal, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Calon istri saya bersedia, kita berikan itu, saudara ya. Ketika kita mulai bergerak, uruk tanah, bangun, saudara ya, dan Tuhan mulai bergerak, saudara ya. Saya punya kenalan seorang pengusaha, terus dia bilang, Pak Petrus lagi bangun ya. Oke, oh iya, begini Pak, dari awal pembangunan sampai akhir biaya tukangnya dia yang bayar. Amin. Amin. Bukan jemaat lu saudara, jemaat gereja lain. Puji Tuhan lu saudara. Ada lagi satu orang saudara, dia mendengar kami lagi sedang membangun dan akhirnya dia katakan, kamu itu gerejanya udah pasang keramik belum? Belum saudara. Puji Tuhan saudara, dia berikan saudara granit, amin, granit. Tapi yang model kecil-kecil nih, lebih gede dari ini sedikit, kotak-kotak gitu. Puji Tuhan loh, bukannya tehal, bukan di tahun 90. Puji Tuhan. Dan saya hitung-hitung saudara ya, itu 97% itu, ya 95 lah itu uang bukan dari jemaat. Memang itu jemaatnya, waktu itu di Roy itu jemaat anak-anak muda. Orang-orang yang memang dari masyarakat telantar, ya masyarakat lemah lah gitu saudara ya. Itu semua dari luar itu berkatnya. Dengan belajar kami mempersembahkan apa yang kami punya dulu gitu saudara ya, punya dulu. Amin. Kita bisa bermisi dengan hidup kita. Ketika kita bisa bermisi dengan hidup kita, kita bisa memberi segala-galanya. Segala-galanya. Bagaimana saudara ketika kami mengenal misi. Dan minggu besok nih di gereja kami ada proyek misi. Dalam situasi ekonomi yang kurang stabil, amin. Menjelang lebaran kita banyak kebutuhan. Kita ada proyek misi. Gereja lokal. Dan saya sudah buat ada 12 item misi. Sudah kami mau tawarkan kepada jemaat. Siapa yang mau mengambil bagian untuk mereka mengambil bagian di dalam misi Tuhan. Untuk menjadi berkat saudara. Untuk menjadi berkat. Bapak Ibu percaya. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Amin. Karena Tuhan berjanji kepada kita, upahmu besar di surga. Amin, saudara. Kalau saudara bermisi, perhatikan dengan baik janji Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Janji Tuhan loh. Kalau kita bermisi, melakukan misi,
Tuhan akan menyertai kita. Artinya Tuhan akan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu akan membela, menolong di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan menolong. Tuhan juga banyak menolong. Dan saya mengalami itu sudah bagaimana Tuhan menolong kami dari berbagai-bagai kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan hidup saudara ya. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan akan memberi kuasa ketika kita bermisi. Dalam Markus pasal 16 kan dikatakan begini, ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Amin. Tanda-tanda ajaib. Kalau Kisah 1 ayat 8 kan kamu akan menerima kuasa. Tujuannya supaya kita bersaksi. Ada kuasa Tuhan. Ada otoritas Tuhan saudara ya. Yang menyertai pelayanan kita. Amin. Waduh dulu saya gak pede loh saudara. Betul loh. Gak pede. Masih anak ingusan. Layani gereja kumuh. Di kiri kanan gereja-gereja besar, saudara ya. Aduh, sudah nggak pede bener ya. Sampai saya pribadi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengubah kehidupan. Dengan ambisi yang keliru, Tuhan ubah menjadi sebuah ambisi yang benar gitu saudara ya. Kadang-kala saya demen lihat gereja di sekeliling Pak, Bu. Tujuannya saya mau tahu jemaatnya berapa banyak gitu. Aduh ketika saya lihat gereja jemaat di sana penuh sudah tertantang gitu ya. Saya motivasi jemaat, saya dorong jemaat saudara ya. Tapi motivasinya keliru, salah. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara ya, Tuhan mengubah motivasi pelayanan. Terus saya menyadari kami mulai menanam pengajaran yang benar kepada jemaat. Menanam nilai-nilai yang benar kepada jemaat. Saudara, puji Tuhan sudah setahap demi setahap Tuhan tumbuhkan. Amin saudara. Wah sudah senang saudara. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memberkati kita. Coba kita buka dalam kitab Matius pasal 19 ayat 29. Matius pasal 19 ayat 29. Ini janji Tuhan kepada kita sekalian. Matius pasal 19 ayat 29. Baca bersama-sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan berjanji lu Bapak Ibu sama kita, kalau kita mau bermisi, Tuhan akan ganti kita 100 kali lipat. Saya mau tanya sama saudara, perusahaan mana, saudara, saham mana yang menjanjikan kepada saudara, saudara akan diganti 100 kali lipat? Nggak ada. Yang jelas kalau saudara main saham hari ini, apalagi saham yang terlalu menggiurkan saudara ya, saudara akhirnya duit saudara hilang. Saya punya jemaat baru bercerita, dia kehilangan duit main saham. Dari pertama main 50 ke 100, 200, 300, 400, 1 miliar. Ketika 1 miliar lebih hilang duitnya, kabur itu. Ngeri lu saudara. Amin. Tapi yang saya tahu begini, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Jujur, saudara ya, hanya punya iman, hanya punya mau melakukan kehendak Tuhan. Melayani di daerah kumuh yang orang lain nggak mau, tapi saya layani tempat itu. Saudara ya, puji Tuhan saudara ya, dari daerah kecil itu kami belajar untuk melakukan misinya Tuhan. Saudara ya. Kalau seingat saya saudara, gereja ini kurang lebih sudah membangun gereja di daerah ya. Itu kurang lebih sekitar adalah 13 gereja yang kita bangun. Dari gereja kami yang kecil ini di dalam gang. Sampai hari ini juga gereja kami masih itu di dalam gang. Masih di dalam gang. Puji Tuhan loh saudara ya.
Puji Tuhan, Tuhan mulai memberkati kami, Tuhan memberkati jemaat. Puji Tuhan, ya Tuhan berkati saya seorang istri yang luar biasa. Tuhan karuniai kami 4 orang anak. Dan hari ini mereka sudah ya lulus baik-baik, saudara ya. Rata-rata mereka S1, puji Tuhan. Mereka mau lanjutkan ke S2, ya puji Tuhan saudara ya. Puji Tuhan ya. Dari ke gereja, rumah di jembatan 5, gereja di jembatan Hitam. Pagi-pagi jam 4 saya jalan kaki ke gereja. Tapi hari ini Tuhan sudah kasih saya sepeda motor, amin. Tuhan sudah kasih roda 4, amin. 1, 2, amin. 3, Tuhan kasih roda 4, 3 loh. Bahkan tuh saya pakai tuh mobil baru Innova. Ya, amin. Jemaat bilang, Om pakai aja. Puji Tuhan loh saudara. Puji, ya saya pakai lah. Saudara, ya puji Tuhan. Tuhan memberkati loh saudara. Amin. Walaupun saya tidak merasa itu mobil saya. Saya punya karunia untuk menikmati mobil. Ya. Puji Tuhan saudara ya. Oh itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan, mari kita bermisi. Amin. Ada janji Tuhan di mana Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita upah besar di surga. Amin. Hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan kata kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita bermisi. Misi Tuhan adalah misi kita. Amin. Kita katakan sama-sama, misi Tuhan adalah misi kita. 3, 4, misi Tuhan adalah misi kita. Sekali lagi, misi Tuhan adalah misi kita. Mari kita bermisi, amin. Ya, lakukan misi dalam hidup saudara setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, puji akan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu lagu, berikan pada kami hati yang mengasihi. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, hati kami hibah seperti hati Tuhan. Ini tugas kami. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bahwa saudara dan saya sudah dipanggil untuk melaksanakan misinya Tuhan. Kita bisa bermisi melalui kehidupan kita setiap hari. Untuk kita menjadi berkat, kita bisa bermisi lewat kita berdoa, mendoakan saudara. Orang-orang yang terhilang, kakak, kokoh atau pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita bisa bermisi lewat doa kita untuk melumpuhkan dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kita bisa bermisi saudara melalui kita bersaksi.
Bahkan kita bisa bermisi dengan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu bangkit, amin. Mari Bapak Ibu melihat, mari Bapak Ibu lakukan amanat agung dalam hidup saudara. Karena ketika saudara lakukan itu, saudara akan melihat kuasa Tuhan. Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Lakukan misinya Tuhan, karena misi Allah adalah misi kita. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian. Tuhan Yesus, pujian ini adalah iman kami Tuhan, bahwa kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan semua aspek kehidupannya Tuhan ada di dalam tangan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersatu dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. kasih Tuhan, pesan-pesan penting yang Tuhan berikan bagi kami sudah kami dengar dan kami sudah terima bersama-sama. Kiranya kami dapat melakukan dengan baik dan benar di mata Tuhan. Misi Allah adalah misi kami. Kuasai kehidupan kami, tuntun kami, pegang hidup kami, agar kami dapat melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami.
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Engkau melihat respon kami ketika kami mendengar firman Allah. Kiranya di dalam alam roh Engkau sudah menangkap respon kami. Kuatkan ini Tuhan, teguhkan ini dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba Tuhan Bapak Petrus Ariandi. Luar biasa Kau pakai dan kesaksiannya berkat dimanapun beliau melayani. Demikian WL, singer, pemain musik, multimedia, asyir. Begitu juga Tuhan bagian sound system. Tuhan memakai mereka dan memberkati mereka. Satukan kami dengan kekuatan kasih yang daripada Allah, supaya kami tetap bisa bekerja sama untuk membangun iman kami, bahkan membangun gereja ini bersama-sama, sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi-saksi Allah yang hidup, memberitakan tentang Yesus, tentang kuasa-Mu, tentang kasih-Mu, tentang keselamatan yang luar biasa, hanya satu-satunya berasal dan diberikan oleh Allah kepada kami. Keselamatan itu hanya ada dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan undur dari ruangan ini. Anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai dalam perjalanan ribakan di rumah dalam pimpinan kuasa Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya mereka melakukan hal yang baik dan benar di mata Allah. Menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Apapun yang dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Hatinya tetap sedia dibentuk oleh Tuhan. Dan di dalam hati yang ada adalah hati yang tulus mengasihi dan mencintai Allah. Hati yang rindu melekat dan dekat dengan Allah. Sehingga dengan demikian digenapilah janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Mari kita bersama-sama memandang kepada Dia dengan iman. Bahwa Yesus sedang dan akan selalu memberkatimu. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Allah. Sekarang pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa melimpah turun atas hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu. Dan Roh Kudus memampukan engkau menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Hingga hidupmu berkenan dan layak diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya.